Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Info Random Tubes Python dari kelas TT4409 akan menjelaskan hasil pengerjaan proyek yang telah kami lakukan dari 8 kriteria dan solusi pertanyaan, yaitu 8 soal. Name of group and division text. Bersama saya Yoga Syafratama Syaputra dengan NIM 1101194022 mengerjakan data cleaning dan solusi pertanyaan. Selanjutnya dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hairul Umam dengan NIM 1110119345 dan saya mengerjakan data cleaning dan solusi pertanyaan. Selanjutnya rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hendra Nadi Wijaya dengan NIM 1110119553 mengerjakan hal yang sama, yaitu data cleaning dan solusi pertanyaan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan B, yaitu project description. Data preprocessing merupakan sekumpulan teknik yang diterapkan pada database untuk menghapus noise, missing value, dan data yang tidak konsisten. Data preprocessing dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu cleaning data, data transformation, dan data reduction. Data preprocessing ini digunakan karena dalam data real-time database seringkali tidak lengkap dan tidak konsisten, sehingga mengakibatkan hasil data mining tidak tepat dan kurang akurat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis, perlu dilakukan langkah-langkah preprocessing data. Langkah-langkah tersebut tidak harus semuanya dilakukan. Seorang peneliti maupun data scientist perlu mengetahui langkah-langkah apa yang perlu dilakukan pada database yang ia miliki. Langkah-langkah membersihkan data. Pertama yaitu memilih dataset yang ingin kita bersihkan. 2. Menganalisis data yang kita punya. 3. Data preprocessing dan cleaning data. 4. Menuliskan kembali data yang sudah bersih dan dihitung. Nah, di sini ada data yang sebelum di cleaning dan data yang sudah di cleaning. Nah, data yang sebelum di cleaning sendiri adalah data yang berantakan atau contohnya kayak kelebihan angka. Nah, contohnya dari NIM yang data yang sebelum di cleaning dari NIM 110111700131 itu ada angka 25, 100, 76, 45, 63, 78, 63. Nah, ketika sudah di cleaning datanya menjadi 25,176,45,63,63. Nah, begitu juga ada yang di NIM 11011700141. Nah, itu kan ada data yang kelebihan angka. Nah, setelah data sudah di cleaning, datanya lebih rapi lagi. Karena itu sudah ketentuan dari kriteria dari pengerjaan. Dan di mana jika kelebihan angka tadi ganjil, akan ditimpa ke dalam nilai UAS. Baik, selanjutnya untuk poin C, yaitu program documentation dan preprocessing. Langsung saja saya masuk ke programnya. Yang pertama, di sini terdapat fungsi untuk menukar huruf menjadi angka berdasarkan kondisi. Saya akan menggunakan sintaks def dismiss karakter buka kurung tutup kurung huruf. Contoh apabila huruf G menjadi angka 6 dan seterusnya. Di sini terdapat if huruf sama dengan G, dan return mengembalikan nilai menjadi 6. Selanjutnya elif huruf sama dengan B, return menjadi 8. Dan elif huruf sama dengan T, return menjadi 7. Selanjutnya A, return menjadi 4, 0 menjadi O menjadi 0, E menjadi 3, I menjadi 1, dan S menjadi 5. Fungsi di atas digunakan untuk melakukan data cleaning jika ada nilai yang
nilai yang terdapat huruf yang tidak diinginkan dan merubahnya ke angka dengan menggunakan percabangan logika dari kondisi if. Dengan contoh apabila huruf G akan menjadi angka 6 dan sebagainya. Untuk selanjutnya di sini ke kelanjutan programnya yaitu fungsi untuk membersihkan data hasil baca CSV agar sesuai dengan ke-8 poin. Output data menjadi dictionary. Yang pertama-tama kita untuk dev cleaning read CSV. Output datanya dictionary, data clean, jumlah baris dibaca dalam proses looping atau data count untuk menghitungnya. Looping baris dari setiap data, kita masukkan for row in read CSV untuk membaca CSV-nya. Jumlah kolom yang sudah dibaca dalam baris, call count sama dengan 0. Selanjutnya memeriksa apakah baris yang dibaca merupakan data, buka kurung tutup kurung, bukan header, serta memeriksa apakah data double atau tidak. Apabila data sudah ada, maka akan diabaikan. Buka kurung tutup kurung poin 2. Selanjutnya, if data count lebih dari 0 and row 0 not in data clean. Apabila ini merupakan nilai if len buka kurung row 0 tutup kurung lagi kurang sama dengan 3, maka akan menggunakan looping untuk mencari posisi kolom NIM. Apabila sudah ketemu kolomnya yang ditukar pada poin 1, for call in row, if len call lebih dari 3 and call count lebih dari 0. TMP sama dengan row 0, row 0, row call count sama dengan TMP break untuk menjedanya. Call count plus sama dengan 1. Fungsi di atas untuk membersihkan data hasil baca CSV agar sesuai dengan ke-8 poin menjadi ketentuan pengerjaan tugas. Kemudian outputnya dalam bentuk dictionary dengan jumlah baris yang dibaca dalam proses looping, serta memeriksa apakah data double atau tidak. Apabila data sudah ada, maka akan diabaikan, dan apabila sudah ketemu kolom akan ditukar. Selanjutnya yaitu program documentation and processing. Dengan komen membersihkan NIM agar tidak mengandung huruf menggunakan fungsi yang telah dibuat sesuai ketentuan dengan pengerjaan poin keempat, yaitu dengan menggunakan variabel NIM clean sama dengan petik 2. For NIM karakter in baris index 0. Ini variabel NIM clean plus sama dengan dismiss chart dalam kurung NIM karakter. Baris dalam kurung 0 sama dengan NIM clean. Menghitung call count dengan sama dengan 0. Terus menggunakan komen literasi untuk memeriksa setiap kolom apakah nilainya terdapat anomali. For call in row titik 2. Dengan menggunakan percabangan if kita lakukan call count besar dari 0 dan call count kurang dari 7. Nah, apabila nilai anomali, maka akan ditimpa sesuai dengan aturannya yang terdapat pada poin 6 pengerjaan. If length call count sama dengan 0. Baris call count sama dengan 50. Percabangannya elif integer call besar dari 100. Baris call count sama dengan 80. Percabangan selanjutnya yaitu elif ent call count kurang dari 0. Baris call count sama dengan 20. Call count plus sama dengan 1. Program documentation and processing selanjutnya yaitu apabila NIM memiliki panjang digit bukan 10, maka akan ditambahkan atau dikurangi sampai memenuhi syarat sesuai dengan poin pengerjaan ke-7, yaitu if len row index 0 sama dengan 10. Komen apabila kurang dari 10 digit maka akan ditambahkan angka 0. Dengan menggunakan percabangan if len row index 0 kurang dari 10. Untuk
I dalam range 10 sampai dengan range row indeks 0, row dalam kurung 0 plus sama dengan 0. Apabila berlebih, maka akan dikurangi posisi sebelah kanannya sampai 10 digit. Else, row indeks 0 sama dengan baris indeks 0 dalam kurung 10. Nah, apabila memiliki kelebihan nilai, maka akan menilai nilai UTS atau UAS sesuai dengan poin ketentuan ke-8, yaitu dengan menggunakan percabangan menggunakan for I in range 7, length row. Nah, apabila nilai yang berlebih tidak kosong, maka if length row I kurang dari sama dengan 0. Besar dari 0, maka akan diperiksa apakah nilai yang berlebih ganjil atau genap. Apabila genap, maka akan ditimpa di UTS. Apabila ganjil, maka akan ditimpa di UAS. Selanjutnya ada sesuai dengan pengerjaan, yaitu poin ketiga, penyelesaian tipe data memaksa nilai menjadi bertipe integer. Nah, pertama ada data akan ditambahkan ke dictionary untuk hasil keluaran fungsi serta perbandingannya dengan cara data clean baris 0 sama dengan ada tugas integer row 1, integer baris 2, terus ada quiz integer row baris 3 dan integer row baris 4. Terus ada UTS titik 2 integer row baris 5. Terus ada UAS integer row baris yang ke-6. Terus ke data akun plus sama dengan 1. Terus di pattern data clean itu dikembalikan ke data clean. Nah, selanjutnya ada membuat fungsi untuk menentukan median dari data list terurut yang menjadi masukan dengan def median kurung buka kurung tutup list terurut titik 2, mana panjang list sama dengan len list terurut dan indeks tengah dari list kita gunain tengah sama dengan panjang list min 1 dibagi 2. Nah, selanjutnya apabila jumlah data ganjil maka akan mengambil nilai pada indeks tengah dengan cara if panjang list persen D atau mod D sama dengan 1, terus return list terurut tengah atau kembalikan di list terurut. Terus kita gunain apabila genap akan mengambil di antara tengahnya. Contoh 4, 5, 6, 7, 8 maka akan diambil 5 dan 7. Kemudian diambil rata-ratanya dengan cara else return atau dikembalikan ke list terurut tengah plus list terurut tengah plus 1 dibagi 2.0. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk mencari rata-rata dari data masukan dengan cara def list masukan terus count sama dengan 0, terus summary sama dengan 0, terus for nilai in list dengan cara sum plus sama dengan nilai, terus count plus sama dengan 1, terus return summary count dan kembalikan ke summary dan count atau data. Baik, selanjutnya untuk fungsi utama akan dieksekusi oleh program. Eksekusi akan dimulai dari sini, yaitu kita akan masukkan if underscore name underscore sama dengan tanda petik underscore main sama dengan underscore tanda petik. Untuk membuka file dataset CSV sendiri kita menggunakan with open buka kurung tanda petik dataset 11.csv tanda petik tutup kurung as file import CSV. Membaca file menggunakan CSV yaitu read sama dengan list buka kurung CSV.reader buka kurung file date limiter sama dengan tanda petik tutup kurung. Selanjutnya yaitu membersihkan data menggunakan fungsi sehingga memperoleh dictionary. Data clean sama dengan clean buka kurung tutup kurung read. Mencetak data CSV yang dibaca sebelum dibersihkan
yaitu kita print buka kurung tanda petik data sebelum dibersihkan, tanda petik tutup kurung, for row in read print buka kurung tutup kurung row, mencetak data yang sudah dibersihkan dalam bentuk dictionary serta menulisnya ke file dataset import random underscore with open buka kurung dataset import random underscore fix csv w untuk write as file wf1 csv.write buka kurung file 1 delimiter delimiter tutup kurung wf1 write row buka kurung nim tugas 1 tugas 2 kuis 1 kuis 2 UTS dan UAS. Selanjutnya print untuk mencetaknya, selanjutnya print lagi buka kurung tanda petik data sesudah dibersihkan tutup kurung for name, file in data clean items buka kurung tutup kurung print buka kurung f /name /file tutup kurung wf1 titik kurung vol tugas 1 vol quiz 0 vol quiz 1 vol UTS dan vol UAS. Selanjutnya di sini ada variabel untuk menyimpan masing-masing nilai, yaitu untuk quiz 1 sama dengan tutup kurung contoh variabel quiz 2 akan menyimpan kumpulan data nilai quiz 2 saja dan seterusnya, yaitu quiz 2, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS, dan akhir. Selanjutnya looping dari setiap kunci dictionary, yaitu name. For name in data clean untuk menambahkan nilai ke masing-masing variabel list yang dideklarasikan sebelumnya. Quiz 1.append buka kurung data clean name quiz 0. Quiz 2 append data clean name quiz 1. Tugas 1 append data clean name tugas 0. Tugas 2 append data clean name tugas 1. Tugas UTS append data clean name UTS. UAS append data clean name UAS. Menghitung nilai akhir dengan mencari rata-rata semua nilai dengan cara akhir single sama dengan mean data clean name quiz 0, data clean name quiz 1, data clean name tugas 0, data clean name tugas 1, data clean name UTS, dan data clean name UAS. Data clean name akhir sama dengan akhir single, akhir .append buka kurung tutup kurung akhir single. Selanjutnya menggunakan built-in Python untuk mencari nilai maksimal dan minimum. Kita menggunakan variabel max UTS sama dengan max, min UAS sama dengan min. Terus mencari nilai rata-rata dan median dari list nilai. Khusus untuk median, list akan diurutkan secara ascending menggunakan fungsi built-in Python dengan main quiz 1 sama dengan main quiz 1. Median quiz 2 sama dengan median di sort quiz 2. Median tugas 1 sama dengan median sort tugas 1. Main tugas 2 sama dengan main tugas 2. Terus mencari nilai indeks tengah dari list nilai akhir. Middle sama dengan length akhir dibagi 2. Apabila jumlah data nilai akhir ganjil, maka akan ditambahkan satu indeks. Hal ini digunakan untuk slicing list sehingga dapat diperoleh setengah dari data list untuk mencari kuartil. If length akhir modul 2 dibagi 1, middle plus sama dengan 1. List nilai akhir yang berterurut. Akhir urut sama dengan sort akhir. Kuartil 1 dari list nilai akhir. Akhir kuartil 1 sama dengan median akhir urut dalam kurung titik 2 middle tutup kurung. Terus dikembalikan indeks tengah menjadi nilai asli apabila jumlah data ganjil. If length akhir modul dibagi 2 sama dengan 1, middle kurang sama dengan 1. Kuartil 3 dari list nilai akhir. Akhir kuartil 3 sama dengan median dalam kurung akhir urut buka kurung middle titik 2 tutup kurung. Selanjutnya menggunakan rentang kuartil 1 dan 3.
akhir kuartil sama dengan akhir kuartil 3 dikurang akhir kuartil 1. Dengan batas bawah dan batas atas dari pencilan didapat dari delta terakhir 3 dikali. Akhir pencil sama dengan akhir kuartil 1 dikurang dalam kurung 3 kali akhir kuartil IQR. Selanjutnya akhir pencilan 2 sama dengan akhir kuartil 3 plus dalam kurung 3 kali akhir IQR. Dengan mean akhir sama dengan mean dalam kurung akhir. Maka akan dicetak hasil evaluasi terhadap pertanyaan 1 sampai 8. Next, solusi yang diberikan ada 8, yaitu yang pertama adalah di mana yang mendapatkan nilai UTS tertinggi. Kedua adalah di mana yang mendapatkan nilai UTS UAS terendah. Ketiga, di mana sajakah yang mendapat nilai kuis 1 di atas rata-rata. Di mana sajakah yang mendapat nilai tugas 2 di atas rata-rata. Kelima, yaitu di mana sajakah yang mendapat nilai kuis 2 di bawah median. Keenam adalah di mana sajakah yang mendapatkan nilai tugas 1 di bawah median. Ketujuh adalah di mana yang nilai akhirnya menjadi pencilan bawah atau atas. Kedelapan yaitu di mana sajakah yang mendapat nilai akhir kurang dari mean atau nilai tengah. Nah, selanjutnya ada print untuk menampilkan hasil runningnya, yaitu pertama ada print F untuk membaca, terus NIM dengan UTS tertinggi max, kemudian ada iterasi NIM untuk memeriksa apakah nilai UTS merupakan yang tertinggi dengan cara for NIM in data clean, kemudian if data clean dalam kurung NIM UTS sama dengan max UTS, kemudian print F untuk membaca NIM nilai dalam kurung data clean NIM UTS. Selanjutnya print T dalam kurung F petik NIM dengan UAS terendah dalam kurung min UAS kurung tutup. Selanjutnya ada literasi NIM untuk memeriksa apakah nilai UAS merupakan yang terendah dengan cara for NIM in data clean titik 2 if data clean dalam kurung NIM dalam kurung petik UAS sama dengan min UAS. Kemudian untuk menampilkannya print dalam kurung F untuk membaca dari NIM, terus nilai data clean dalam kurung NIM, kemudian dalam kurung UAS. Selanjutnya print, kemudian print T F NIM dengan kuis 1 di atas rata-rata. Nah, min kuis dalam kurung min kuis dengan cara untuk memeriksa apakah nilai kuis 1 lebih dari rata-rata dengan cara for NIM in data clean if data clean dalam kurung NIM, kemudian kurung kuis, kemudian indeks 0 lebih dari min kuis 1. Kemudian print T F untuk membaca, kemudian dalam kurung NIM nilai data clean, kemudian kurung NIM kuis, kemudian di indeks 0. Selanjutnya print T F NIM dengan kuis 2 di bawah median. Dalam kurung median kuis 2. Nah, untuk iterasi untuk memeriksa apakah nilai kuis 2 di bawah median dengan cara for NIM in data clean, if data clean dalam kurung NIM, kemudian dalam kurung kuis, kemudian dimulai dari indeks 1 kurang dari median kuis 2. Kemudian print T F NIM nilai data clean dalam kurung NIM dalam kurung kuis, kemudian dalam kurung indeks. Baik, saya akan melanjutkan ya. Selanjutnya akan print buka kurung tutup kurung untuk mencetaknya, dan print buka kurung F NIM dengan tugas 1 di bawah median buka kurung median tugas 1 tutup kurung. Iterasi untuk memeriksa apakah nilai tugas 1 di bawah median. For NIM in data clean, if data clean buka kurung tutup kurung NIM buka kurung tugas 0 kurang dari median tugas 1. Print buka kurung F NIM nilai data clean NIM tugas 0 tutup kurung.
Print buka kurung tutup kurung untuk mencetaknya. Selanjutnya print FNIM dengan tugas 2 di atas rata-rata. Men tugas 2 tutup kurung literasi untuk memeriksa apakah nilai tugas 2 lebih dari rata-rata. For NIM in data clean, if data clean NIM tugas buka kurung 1 lebih dari men tugas 2. Print F print buka kurung F NIM nilai kurung data clean NIM tugas 1 tutup kurung. Print buka kurung tutup kurung print buka kurung F NIM dengan nilai akhir menjadi pencilan buka kurung di bawah akhir pencilan 1 titik 3F atau di atas akhir pencilan 2 3F. Pen count sama dengan 0. Literasi untuk memeriksa apakah nilai akhir kurang pencilan digunakan untuk mengetahui apakah data ada yang tidak normal atau tidak normal atau tidak, terlalu besar atau terlalu kecil. For NIM in data clean, if data clean NIM akhir kurang akhir benci 1. Print F NIM nilai data clean NIM akhir 3F pencilan bawah pen count plus sama dengan 1. Elif data clean NIM akhir lebih dari akhir bench 2. Akhir print F NIM nilai data clean NIM akhir 3F pencilan atas. Pencon plus sama dengan 1. If pencon sama dengan 0, print buka kurung petik 2 strip tutup kurung. Print dalam kurung print F NIM dengan nilai akhir kurang dari rata-rata dalam kurung men akhir 3F tutup kurung. Di sini digunakan iterasi untuk mencari NIM yang kurang dari nilai akhir dari rata-rata dengan menggunakan for NIM in data clean, if data clean NIM buka kurung akhir kurang dari men akhir. Print F NIM dalam tutup kurung nilai buka kurung data clean NIM buka kurung akhir dalam kurung petik 2, 3F. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ada beberapa solusi keluaran dari output tersebut dari 8 solusi pertanyaan. Yang pertama kita mendapatkan nilai dengan UTS tertinggi yaitu 100 dengan NIM 11011700205. Nilai akhirnya 100, yaitu poin kedua yaitu dengan NIM dengan UAS terendah yaitu 24. Ada 2 NIM di sini dengan nilai 24. Poin ketiga kita dapatkan NIM dengan kuis 1 di atas rata-rata yaitu sebesar 68,975. Selanjutnya poin keempat yaitu di mana NIM dengan kuis 2 di bawah median yaitu 81,5. Selanjutnya solusi pertanyaan kelima yaitu kita dapatkan NIM dengan tugas 1 di bawah median yaitu 60 dan tugas 6 yaitu dengan NIM dengan tugas 2 di atas rata-rata yaitu 78,85. Dan solusi ke-7 dan 8 yaitu NIM dengan nilai akhir menjadi pencilan. Pencilan di sini paling bawah yaitu 29,083 atau di atas 107 250. Pencilan di sini kita tidak dapatkan nilainya. Terus poin ke-8 yaitu di mana NIM dengan nilai akhir kurang dari rata-rata sama dengan 67,729. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan masuk ke dalam codingannya untuk menunjukkan data yang kotor ataupun data yang sudah diprocessing. Selanjutnya menunjukkan keluaran dari solusi pertanyaan. Bisa kita lihat bahwa pengerjaan ini
membutuhkan 270 sintaks menjadi satu. Bisa langsung saja kita run untuk mendapatkan hasilnya. Bisa kita lihat bahwa di sini yaitu data yang sudah bersih dan rapi, tidak ada kerusakan sama sekali. Apabila misalnya data ada huruf, maka akan ditukar dalam bentuk angka numerik. Berikut adalah data yang masih kotor. Nah, ada kelebihan angka. Selanjutnya saja kita masuk ke output dari program tersebut, yaitu sudah kita bentuk dalam dictionary, data yang sudah bersihkan, dan bisa kita lihat bahwa NIM tes tertinggi yaitu 100, terendah 24. Jadi untuk program pengerjaan proyek ini sudah benar dan dapat dieksekusi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.